Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ataupun secara kawin. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif dialami tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang berbiji itu perkembangbiakannya melalui proses perkawinan ataupun generatif, yang dari biji-biji tersebutlah yang nantinya akan dikembangkan ataupun dibudidayakan oleh manusia menjadi tanaman baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, bunga lengkap. Bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga, terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, benang sari ini, kemudian kepala sari, tangkai sari, putik, tangkai putik. Kelopak berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga ketika bunga masih muda ataupun kuncup. Sementara mahkota yang berwarna indah berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk datang menyerbuki. Putik sebagai kelamin betina pada tumbuhan, kemudian serbuk sari sebagai kelamin jantan pada bunga. Peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik disebut dengan penyerbukan, sehingga bulu sari nanti akan sampai ke dasar bunga dan membentuk lembaga yang pada akhirnya tanaman tersebut berubah menjadi buah. Perkembangbiakan pada jagung. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Karena bunga jagung ini halus, maka mudah ditiup ataupun diterbangkan oleh angin, sehingga penyerbukan pada tanaman jagung ini dibantu oleh angin. Jadi jatuhnya serbuk sari pada putik, maka terjadilah proses penyerbukan dan pembuahan, dan pada akhirnya membentuk jagung yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Jadi sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi yang disebut dengan penyerbukan. Jadi setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan, dan bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Dan dari biji jagung itu pula lah yang akan dikembangkan menjadi tanaman baru yang bermanfaat oleh manusia untuk kelangsungan hidup manusia. Tugas 1, gambarlah bunga lengkap seperti gambar di samping pada buku gambar, kemudian warnai dengan sebaik-baiknya. Belajarlah dengan rasa bahagia dari hati yang terdalam. Jangan lihat susahnya, tapi lihatlah seberapa beruntungnya dirimu ketika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk belajar, sementara masih banyak anak-anak di luar sana yang berharap dapat seperti dirimu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.